yang sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, kepala sekolah, MDTA beserta seluruh jajaran guru dan juga anak-anak kami yang kami cinta dan kami sayang. Tahniah ucapan selamat kepada yang diwisuda hari ini. Semoga ilmunya barokah dan menambah keberkahan di kampung tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, apa kabar semua? Sehat? Boleh nggak Ustadz nanya? Perhatiin Ustadz lah. Mana lebih mudah gambar yang di spanduk ketimbang aslinya? Menyenangkan hati Ustadz, bilang saja aslinya. Iya kan? Mana lebih mudah dia ketimbang ini? Aslinya. Semua yang berwarna kuning baju atau jilbabnya mudah-mudahan mendukung Ustadz, yang terutama yang berpeci merah. Ada dua orang. Kalau yang di spanduk itu rasa-rasanya kalau kita tengok lama adalah imut-imutnya, ya kan? Yang ceramah ini kayaknya ada amit-amitnya. Tapi begitupun mudah-mudahan bermuajah hari ini bahasa orang Medan, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat ikan kakap, ikan lele. Kebanyakan cakap bertele-tele. Boleh pantun satu lagi? Boleh. Ikan mujair, ikan sembilan. Aku pun kalau nanti sudah cair langsung aku pulang. Sholat asar dulu ya. Apa yang cair? Air. Ada aja air. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama Ustaz sampaikan kalau seandainya ada dalam hati jamaah beserta juga Bapak Kepala dan seluruh majelis guru tokoh masyarakat, kalau seandainya tadi ada dalam hati Ustaz terlambat, buruk sangka menimbulkan dosa, maka mohon di awal ini Ustaz dimaafkan dunia akhirat. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, bisa Ustaz dimaafkan? Terlambat saya Bapak Ibu? Tidak kan? Rupanya kita sama-sama terlambat Bapak Ibu, maka saling memaaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita hari ini hanya 3 saja. Sepakat dengan panitia Ustaz ceramah sampai berkumandang azan sholat asar. Tapi karena acara ada, tak mungkin berkumandang azan itu nanti. Maka kita sepakati 3.48 berhenti Ustaz tausiah. Nanti kita sholat asar berjamaah. Kalau nanti ada, kita makan bersama. Kalau ada, kalau tak ada, tak apa-apa. Karena dekatnya Ujung Batu, pulang kami nanti yang penting di on-hot kalau ada yang masuk. Berapa yang mau disampaikan? 3. Dari kemarin Ujung Batu Bapak Ibu debunya banyak karena kami di pinggir jalan sedang menggali parit. Sehingga pernapasan pun terganggu. Panas cuaca luar biasa, ditambah lagi hujan tak turun-turun. Rupanya Tapung Jaya sama juga, panasnya berbeda. Intinya kita semua berdoa, ya Allah turunkanlah hujan. Begitu tadi turun hujan, ngeluh lagi balik, ya Allah deras sekali, aku belum selesai nyuci tadi. Acara lagi. Kapan manusia ini bersyukur? Supaya nanti kita paham, kita ikuti sama-sama. Ada yang akan menolakkan bala ke Tapung Jaya. Hujan yang tak kunjung turun, Allah turunkan. Banyak kadang-kadang masalah di
diselesaikan Allah. Ada mungkin kadang-kadang sawit terus trek dinaikkan Allah. Artinya kita menjemput berkah. Ibu-ibu sehat semua. Satu. Inni ahammu bi azabi ibadi. Sesungguhnya aku, kata Allah dalam hadis kudusi, ingin mengajak satu penduduk kampung itu. Fa'anzuru ila ummaril masajid. Tapi aku masih melihat di kampung Tapung Jaya itu, kata Allah dalam hadis kudusi, masih ada orang-orang yang memakmurkan masjid. Orang Tapung Jaya tak usah diajari cara memakmurkan masjid. Kata memakmurkan masjid itu cukup 3 saja. Berapa ibu? 3 saja, bukan 3 orang, 3 syarat. Yang pertama, bangun fisiknya sudah cantik, mantap, luar biasa. Yang kedua, diisi dengan sholat berjamaah. Ini lama ceramahnya, kalau banyak minumnya Pak. Terima kasih ya Pak. Sampai di mana tadi Bapak Ibu? Lupa saya gara-gara minum nih. Yang pertama, bangun fisiknya sudah. Yang kedua, isi sholat berjamaah insya Allah sudah. Yang ketiga, hidupkan majelis ilmunya. Berarti namanya menolak bala lewat makmurkan masjid. Pertanyaan Ustaz, masjid yang dibangun ini punya pemerintah atau orang Tapung Jaya yang bangun? Duit kita sendiri. Maka kalau punya duit, bangun masjid, bangun MDTA, bangun yang bermanfaat untuk orang banyak. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid rumah Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Sama saja dia sudah membuat bangunannya besok dalam surga. Moga 1 sak semen, 2 sak semen sudah ada, 1 batu bata, 2 batu bata sudah ada. Moga-moga itu asbab masuk surga, sudah punya istana orang Tapung Jaya. Amin. Yang kedua, boleh nggak nanya sama ibu-ibu, berapa orangkah sholat zuhur berjamaah di masjid kita ini? Ibu tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab ini adalah bapak-bapak. Bapak-bapak yang terhormat, berapakah jumlah jamaah kita sholat zuhur berjamaah di masjid kita yang cantik ini? Pertanyaan. Berapa Ustaz? Kita sepakati 5 orang sholat zuhur. Sholat asar berapa Pak Ustaz? 2 orang pergi ke ladang, 1 pergi mancing, tinggal 3 lagi. Maghrib agak banyak sedikit, banyaknya 2 sak, 50 orang. Wow, luar biasa. Yakin Bapak 50 orang? Menyenangkan hati Ustaz, yakinkan sajalah Bapak 50 orang. Sholat isya 20 orang. Sholat subuh hilang nolnya, tinggal 2-nya. 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Pertanyaan, sawit kita sudah banyak kita panen, duitnya dapat, kemudian makan, minum, belanja dan segala macam. Itu yang punya sawit sebenarnya siapa? Allah yang punya itu Bapak Ibu. Kalau kita ke masjid, kita menuju masjid, masjid itu rumah siapa? Kita rukuk sujud, angkat tangan doa, yang kita minta, tempat meminta itu siapa? Pertanyaan Ustaz, tolong tunjuk tangan ibu-ibu yang alhamdulillah dapat rezeki, suaminya rajin sholat ke masjid. Tunjuk tangan. Mana tahu dapat hadiah? Mana tahu? Oh banyak yang kok malu-malu ibu. Bangga nggak mestinya? Bangga. Hanya beberapa oh. Pertanyaan kedua, yang agak-agak malang untung dapat suami Fir'aun.
ke masjid, di rumah pun tak sholat. Tunjuk tangan. Tunjuk saja tanganmu, yang penting jangan dia nampak. Kalau dia nampak susah urusannya nanti ibu-ibu. Berarti 80% masih banyak suami ibu-ibu yang tak sholat ke masjid. Mungkin kita baik sangka dia sholat di rumah. Itulah laki-laki solehah. Kasih mukena, nanti ibu yang pakai peci berganti karena dia sholatnya di rumah. Pertanyaan lagi, maukah ibu-ibu yang suaminya malas sholat, ke masjid tak pernah, di rumah pun kadang bolong-bolong sholatnya, mau tidak ibu Ustaz ajarkan resep supaya suami rajin sholat? Betul? Aku menengok ibu mengangguk itu ragu pula saya. Aku mau dan gua makan nanti. Mau? Pertama, ibu-ibu kan suka cakap, suka ngomong. Satu disebut suami, 5 ibu jawab. Betul tak? Maka menyuruh suami tak boleh, apalagi tujuannya baik, nyampaikannya tak baik. Contohnya takkan berhasil kalau cara seperti itu. Bang, pergi ke masjid. Abang sudah beruban, bau tanah. Pergi abang ke masjid. Nanti abang mati, tidak bisa disolatkan di masjid. Tersinggung hatinya. Siapa rupanya yang kau tengok rajin ke masjid sehingga kau suruh aku ke masjid? Itu tengok bang, contoh Pak RT sebelah tuh, dia rajin ke masjid. Kalau begitu nikah kau sama RT itu. Bukan itu maksudnya. Kalau menyampaikan tujuannya baik, menyampaikannya tak baik, maka tidak akan berhasil. Kuajarkan sama omakku, ibuku hari ini, buatlah bahasa yang menyentuh dan kemudian ada ikhtiar yang dilakukan. Cara pertama, pernah tidak ibu terpikir suami itu supaya rajin sholat ke masjid, maka buat dulu usaha, siapkan perangkat sholatnya. Saya ini bisa ceramah gara-gara istri saya nyetrika jubah saya. Betul tak? Bisa saya datang ke Tapung Jaya karena peci saya tak hilang dipinjam orang. Bisa saya tegak di hadapan bapak ibu karena ada yang mengurus saya. Maka suami bisa rajin ke masjid kalau istrinya ngomong begini, Bang, iya Adinda, kira-kira begitu. Mulai besok maghrib berangkatlah abang ke masjid sholat berjamaah. Heran dia, serban abang kalau mau pakai serban itu sudah kusetrika. Sarung kalau mau pakai sarung itu juga sudah kugosok. Peci abang pun sudah kuberikan, itu kusangkutkan dekat meja tuh bang. Baju koko tinggal pilih. Berangkatlah abang besok ya. Kita berlama-lama hidup pun di dunia ini, tengoklah yang sudah berangkat tak ada yang balik satu pun bang. Anak-anak makin besar, malu kita besok mereka contoh, mereka pun tak sholat. Apa kata suami? Iyalah katanya. 3 hari ibu tunggu tak ada perubahan. Serban yang disetrika tak diambil, sarung pun tak berubah lipatan, baju pun tak ada diambil, peci pun tak ada diambil. Berapa hari? 3 hari. Kira-kira ibu sakit hati atau tidak? Ibu sakit hati atau tidak? Jangan sakit hati dulu supaya berhasil. Tahankan saja dulu. Ketika tak diambilnya tadi yang disiapkan, maka lanjutkan amalannya. Nanti masuk waktu subuh, habis ibu setelah sholat subuh, bangunkan dia. Abang, bangun abang, pergi sholat ke masjid. Anak-anak kita sudah wisuda MTTA, dia rajin ke masjid. Nanti contohnya abang tak pernah ke masjid, tidak akan terasa cakap kita besok sama anak kita, karena kita tak pernah mencontohkan yang baik. Kata dia, kalau kau ingin sholat, sholat aja sendiri. Besok kuburan kita beda-beda. Kata dia lagi baik. Ada yang dapat lagi kayak gitu. Kalau kamu sholat, sholatlah. Aku sholat. Pahala untukmu, pahalaku untukku. Besok kalau ditanam pun takkan sama kuburan kita, kata dia. Itu laki-laki tak punya kuat lagi. Itu laki-laki tak punya
laki itu tak sholat istrinya, maka kemudian dia akan dituntut di hadapan Allah. Kalau suami tak sholat, istri tak menyuruh, apakah istri dapat dosa? Tidak, Bapak Ibu. Maka suami ini jangan macam-macam. Justru dia yang harus terdepan melakukan kebaikan di rumah tangganya. Maka buat amalannya, abang bangun, bangun. Dan juga dia bangun, maka dekatkan ibu dulu di sampingnya. Apa ibu baca? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. 3 ayat saja baru tiupkan ke telinganya. Bangun dia. Apa itu tadi? Gempa kata dia. Gempa kepala otak kau itu. Gak mau kau sholat, besok malaikat itu datang, mati kau. Itu namanya. Pak Ustaz, jangan kasar-kasar kali, tersinggung dia nanti, makin lari, makin nakal, makin tak mau sholat. Kasih Pak Ustaz amalan yang memang pasti bisa dia berubah. Mau ibu? Mau nak? Karena memang perubahan. Mulai besok bangunkan lagi subuh, bang. Mengadulah dia sama Ustaz. Aku sekarang putih ya. Kalau bolehkah diputar balik lagi dunia ini mundur ke belakang. Sebenarnya aku nyesalnya nikah sama abangmu itu. Aku nyesal. Dulu ceritanya itu sebenarnya tidak ada cinta-cintaan. Ayah sama ayah dia itu dekat, kawan karib, kemudian dikenalkan nikah. Kalau ditanya hatiku nih Ustaz, mungkin beginilah rumah tangga ini. Lagi pun tidak sholat, merasa ajab sama aku, dan kemudian rasa cinta pun dalam hati ini tak ada. Saya tanya sama dia, berapa anak kakak? 5. Katanya nggak cinta anaknya kok bisa 5. Dia jawab lagi, itu semua di luar kesadaranku. Bagaimana mungkin bisa ibu itu? Maka ruqyah, setelah dia habis sholat, setelah ibu habis sholat, maka ibu harus dekatkan sama dia. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Tolong ambil sajadah yang biasa ibu pakai sholat. Fir'aunnya sedang tidur, bentang sajadah. Lalu Pak Ustaz, langsunglah baca amalan yang paling ampuh. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Kalau dia juga tak meloncat, tak bangun, berarti suamimu itu sudah mati hatinya. Kalau orang Islam tak mau ibadah, itu sama dengan bangkai. Pertanyaan, kalau bangkai itu hidup apa mati? Maka kalau dia sudah mati, boleh nggak disolatkan? Itu urusan ibu dah. Aku nggak ikut-ikutan lagi. Kalau bisa, solatkan dari besok pagi supaya agak mantap sikit. Sepakat? Mau ibu amalkan? Mau ibu amalkan? Mau ibu amalkan? Hanya 2 orang yang berani, karena bapak dari dalam sudah melotot. Nah, coba kau amalkan nanti. Awas kau berani. Yang penting semuanya tujuannya baik. Kalau ramai di masjid sholat berjamaah, bapak-bapak mondar-mandir 5 kali sehari semalam, pas hidup bil iman kata Nabi. Saksikan orang yang mondar-mandir ke masjid berjamaah tuh, saksikan itulah orang beriman tuh kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak yang ganteng-ganteng, yang banyak duitnya, yang banyak luas kebun sawitnya, jangan sholat di rumah. Besok kita mati, kita meninggal, mau bapak disolatkan di halaman rumah kita? Tetap disolatkan di masjid, atau di Tapung Jaya menyolatkan jenazah di rumah masing-masing. Di mana disolatkan? Jangan sampai bapak jarang ke masjid, lalu kemudian nanti sekali datang bapak terlentang. Mobilnya bukan Pajero, bukan Fortuner, tapi mobilnya ambulans sama keranda. Sekali datang bukan di belakang imam, bukan jadi imam, tapi sekali datang terlentang di depan imam. Solatnya tidak ada rukuk sujud, 4 kali takbir. Habis itu kami antar bapak ke pemakaman. Mana pemakaman sini? Sana. Oh sana. Kalau sudah ke sana baru besok jangan balik-balik lagi. Mumpung masih bisa, sholatlah kita pak. Sholat. Jam berapa ini? 3.36. Bentar lagi ya. Ya bu. Oh Tuhanku, rupanya nggak berjalan-jalan jam di Tapung Jaya ini. Lambat juga puasa loh bu. 1. Sholat Wawil Danil Islam. Kalian perhatikan orang Tapung Jaya.
Kewajiban orang tua itu satu, berikan dia nama yang baik. Kalau mampu buat akikahnya, kemudian jangan lupa antarkan dia supaya paham dia tentang ilmu agama. Besok kalau bapak ibu meninggal, yang tak peduli dengan anak-anaknya, tak diajarkan Al-Quran, tak pandai baca Fatihah. Ustaz Rangkuti ini 33 tahun sekarang, biarpun ibu tengok macam 16 tahun, tapi sudah sering saya tengok malam untung bagian kalau menyolatkan jenazah di masjid di Ujung Batu. Apa kata anaknya? Ustaz lah yang maju, Ustaz lah yang maju. Kenapa anak ini tak bisa menyolatkan terakhir kali ayahnya, padahal yang disolatkan itu orang paling berjasa dalam hidupnya? Karena semasa hidup ayah tidak pernah terpikir mengajarkan, mengantarkan, membuat pendidikan anak-anak supaya paham agama. Kalau yang wisuda tadi insya Allah pandai dia baca Fatihah, takbir pertama tahu dia bahwa baca Fatihah, solawat diajarkan gurunya, Allahumma firlahu, Allahumma firlaha diajarkan gurunya, Allahumma la tahrimna ajrahu, ajraha diajarkan gurunya. Besok ayah omak meninggal, harta yang paling panjang umurnya adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Rekam ceramah ini dan kemudian bagikan ceramah ini. Apa sebab? Umat Islam sekarang ini dicuci otaknya. Apa sebab? Dia berpikir, asal ku tinggalkan sama anakku kebun sawit, amanlah mereka. 2 anakku kubuatkan rumahnya satu-satu, amanlah mereka. Maka kalau rapuh imannya, bisa jadi kita masih hidup, mungkin dia masih Islam. Besok kalau kita mati, mungkin dia menjadi kafir. Antarkan anak-anak kita ke pendidikan Islam. MDTA-nya ada, mulai dari PAUD, TK-nya ada, kurang apa lagi? Guru-gurunya banyak luar biasa. Dan kemudian tugas kita, karena tidak mampu mendidik anak kita, kalau sudah diantarkan ke sekolah agama, tolong tugas kita digaji gurunya banyak-banyak. Ada gaji gurunya? Lillahi ta'ala. Kalau bapak ibu tak menggaji gurunya, besok harapan kita jadi ustaz, jadi ustazah, jadi ulama, orang hebat. Yang mendidik gurunya, ayah oma tak ada kasih biaya. Apakah ayah oma besok mendapat percikan pahala? Maka kemudian jadi pertanyaan besok di hadapan Allah. Sejauh mana ayah oma berkorban pendidikan anak-anak kita? Sejauh itulah besok anak ini juga akan menolong kita di hadapan Allah. Makin banyak anak-anak orang Tapung Jaya belajar Islam, makin banyak mereka yang belajar tentang Islam. Inilah yang membuat sawit kalian berbuah. Itu yang membuat azab itu belum turun. Itu yang mendatangkan barokah ke kampung kita ini. Maka tolong para alim, para ulama, Bapak Kades, Bapak BPD, orang tua, murid seluruh masyarakat, bergandeng tangan, pikirkan generasi kita 20-30 tahun yang akan datang. Allahu Akbar. Dari takbir Bapak Ibu udah percaya saya ini. Khawatir pula saya jadinya nih Bapak Ibu. Pikirkan Bapak Ibu, Ustaz Rangkuti ini 30 tahun lagi sudah umur 63. Kalaupun saya masih hidup umur 63, datang ke sini ceramah, ke mana model saya nih Bapak Ibu? Tidak akan bisa lagi suara seperti ini menggelegar. Tidak akan bisa lagi begini berjalan-jalan. Kalaupun 63 saya masih hidup, pasti ceramahnya duduk. Kemudian pun judul ceramahnya tentang kiat-kiat menghadapi sakaratul maut. Itu yang paling pas ceramahnya besok. 63 tahun lagi, Allahu Akbar. Anak yang diwisuda tadi, mereka akan melanjutkan perjuangan ini. Kalau omak sekarang berapa umurnya? 40? 50? Tambahkan ibu 30 tahun lagi, udah bagaimana model kita sekarang. Maka tanamlah anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah anak-anak ini besok akan mengirimkan doa dan langsung berziarah ke kuburan kita. Saya Ustaz tidak mau mengejek, cuma membandingkan saja. Kalau omak besok umpamanya meninggal, ini kuburan ibu, datanglah anak itu berziarah. Yang ibu harapkan
mau nggak ibu nanti kalau dia berziarah kemudian dia hidupkan handphonenya main TikTok dia di depan kuburan ibu? Mau ibu? Main game skater dia di depan makam ibu? Mau ibu? Atau mungkin dia tidak pegang handphone tapi dia datang berziarah pakai bahasa Inggris? Mau? Begitu dia sampai ke kuburan itu apa kata dia? How are you mom? Bagaimana kabarmu omakku, kata dia. Habis itu setelah dia tanya, kemudian dia balik, tidak pandai dia baca apapun. Yang ibu harapkan saat meninggal besok, ayah meninggal besok, datang dia berziarah, guru-guru sudah mengajarkan. Nah, begitu kau ziarah ke makam ayah omak besok, menjelang kuburan itu mau masuk lokasi, kau baca Assalamu alaika ya ahlal kubur. Begitu kau duduk di samping ayah omak nanti pasti kau baca, paling tidak nak bacakan suratul Fatihah. Sejumlah kubur ayah omak besok, maka antarkan anak-anak kita supaya dapat pendidikan dari MBTA kita ini. Insya Allah. Satu lagi terakhir supaya pulang kita sholat asar. Inni ahammu bi'adabi ibadi fa'anjuru ila ummaril masajid wa wildanil islam wa julasa'il Quran. Masih ada di sini wirid Yasin? Berapa ayat surah Yasin itu ibu-ibu? Hah? Jangan beda Quran kita. Masih ada sini wirid Yasin? Ada. Berapa ayat semua ayat Yasin? Hah? Masa 18? Sedikit kali itu. Berapa? 83. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sambung. Ayat keberapa itu? Hah? Tidak ditengok rupanya, dibaca saja begitu ya. Karena sambil bacanya pun begitu juga nya. Yasin, diam kau, Ustaz tuh mau datang ceramah nanti. Wal Qur'anil Hakim, janganlah sekali kau macam ayahmu pula kau tengok, kata dia. Terus mulutnya baca Yasin, ngomel pun jalan terus. Maksudnya itu gini, kalian buat banyak pengajian di kampung ini. Ini salah satu yang bisa menolakkan azab ke kampung kita ini. Ada yasinan, ada tabarok, ada ad-dukhon. Buatkan masing-masing ada wiridnya. Ibu-ibu ada wiridnya. Bapak-bapak ada enggak wiridnya? Ada juga. Kalau bisa sekali sepekan bagus, kalau bisa 2 kali sepekan makin mantap. Makin banyak orang kampung ini majelis-majelis Qur'annya, maka bisa mengundang ridho Allah, bala akan jauh. Maka tidak akan mungkin ada 20 tahun yang akan datang di kampung Tapung Jaya orang baca Quran kalau dari sekarang tak ada anak MBTA disekolahkan. Kalau tidak ada mereka mengaji sekarang, oke, kita masih hidup 20 tahun lagi Tapung Jaya tidak akan ada terdengar lagi suara mengaji, tidak akan ada lagi wirid Yasin, tidak ada lagi baca tabarok. Maka kemudian senyap sepi kampung dan kemudian Allah murka melihat kita. Na'udzubillah. Yang 3 inilah kaji kita. Sekarang sudah 3:45, 3 menit lagi doanya. Mudah-mudahan nanti kita pulang pikirkan masing-masing. Ya Allah, bisa menolak bala, masjid kami makmur ya Allah, anak-anak kami antarkan sekolah belajar Islam ya Allah, dan kami perbanyak di sini rumah ke rumah majelis-majelis baca Quran. Itu saja Bapak Ibu, pulang lagi tanah. Tapi saya ya, mau asal, ini gak main-main, mau asal. Marah nanti tokoh-tokoh kita. Kita sholat asar awal waktu. Begitu nanti. Kalau Ustaz terus berceramah nanti Bapak Ibu tinggalkan saya sendiri. Nampak saya sama manajer saya, apa kata dia? Ustaz udah gila nih, ceramahnya gak ada jamaahnya, kata dia nanti. Maka kita sudahi saja. 3, 4, 6, 2 menit kita berdoa. Mari sama-sama Bapak Ibu kita baca istighfar.
Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana ya Allah hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya ahad ya samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faghfir lana dzunubana ya Allah wa liwalidayna ya Rahman wa liwalidayna ya Rahim warhamhuma wa akrimhuma kama rabbayana shaghira wa li ashatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilil rahmah wal nikmata was sihhata was salamata wal barakah khususan ya Allah li ahli hadhihi jamaah wal khususan ya Allah ala man nawailahu ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak Ibu atas segala penghormatan. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan ilmu. Maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.